Waalaikumsalam warahmatullahi Jauh kali wabarakatuh. si Hilwa di situ. Sini 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 satu orang sini. Geser 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 ke sini. Cuma nanti nampak itu. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Apa kabar nih semuanya nih? Anak-anak soleha? Alhamdulillah baik. Sehat, sehat ya. Alhamdulillah, ya. Ini yang hadir baru 21 orang. 21 di samping Ustazah ini ada 3 orang. Berarti 20 berapa? 24 orang ya. Ada 24 orang yang hadir pada hari ini. Nah, coba Ustazah mau minta lah dulu jujur-jujur lah ini yang ada di Zoom ini dulu. Kalau yang di samping Ustazah ini udah bilang orang itu nggak nonton tuh pembelajaran kimia yang Ustazah kirim terlambat kemarin itu. Ustazah, kenapa Ustazah kemarin tidak masuk? Qadarullah Ustazah sedang ada home visit namanya, kunjungan ke rumah seseorang. Jadi makanya delay. Delaynya itu kabar buruknya adalah ya kalian tidak menonton. Apa buktinya? Tadi saja sudah sebutkan yang menonton YouTube-nya hanya 45 orang. Sementara kalian ada 60 orang. Farah nonton nggak? Tidak. Fadilah Nur? Tidak. Nonton? Nazwa? Ya, tidak nonton. Di sini yang lagi Zoom ini. Siapa yang nonton angkat tangan coba. Buka kameranya lah biar saja nampak kalian. Oke, yang nonton jujur. Bukalah kameranya. Yang lain Hafila, Ifta, Raisa, Amini, Naila. Raisa, Amini ini susah kali menunjukkan wajahnya. Jangan-jangan belum dipotong kukunya itu Raisa. Anggi Sofia, Naila Husna, Fatima, Ale Kurota. Ayo, oke, kebanyakan tuh angkat tangan. Berarti yang menutup kamera ini nggak nonton nih. Nah, sekarang kalian mengangkat tangan. Kenapa faktanya dari kalian yang menonton mengangkat tangan ini ada Ustazah kasih sesuatu kan di video? Apa Ustazah minta? Ada tugas? Tugas Ada. Dari kalian yang 7 tangan ini aja tidak sesuai yang mengumpul. Ini tiba-tiba pagi ini ada lagi yang mengumpulkan. Kemarin yang mengumpulkan itu hanya 5 orang. 5 sudah. Baru pagi ini ada lagi yang mengirim barusan. Ya kan si Pemunira kan dikirimnya pagi-pagi ini. Lah, mana ini dari sekian orang 60 orang kalian, 10 orang nggak sampai yang mengirimnya. Mungkin ada kalian yang belum Ustazah read tapi Ustazah udah tahu si ini Dea Halika mengumpulkan, si ini mengumpulkan gitu. Tapi belum Ustazah read tapi udah Ustazah ini nama-namanya gitu. Pertama yang mengumpulkan si Fatimah Amatul Karim, dia bilang Ustazah belum paham, saya udah nengok YouTube pun belum paham kali saja. Nah, tidak apa-apa, paling tidak ada konfirmasi. Tapi jangan seolah-olah tidak tahu. Ini nampaklah kalian menengok YouTube itu hanya sekilas aja. Hanya untuk mengunjungi, udah pokoknya ditengok, dengar suara saja udah selesai gitu. Paham nggak paham udah belakangan itu ngajar pun saya itu nggak paham juga ya, kalau mau bertanya malah sekalipun. Nah, itulah dia. Ini adalah tipe yang tidak pembelajar yang tidak bisa berkembang nantinya. Jadi anak-anak Ustazah sekalian, oke, Ustazah akan mengulanginya lagi pada hari ini insyaallah. Jadi Ustazah minta kalian untuk fokus ya, karena memang materi ini agak sedikit membingungkan, tapi padahal enak sih, karena kita konsepnya adalah matematika dasar, tambah-tambah kurang-kurang itu aja gitu. Matematika dasar sebenarnya di sini ya, cuman dia include ke dalam kimia. Hari ini si Habibah tidak ada. Oke, baik. Nah, kemarin kan kita Ustazah membahas tentang reaksi redoks. Redoks itu adalah singkatan dari reduksi oksidasi. Ada 3 pengertian Ustazah bilang. Kan sini dulu, buku saja tadi ada kan Ustazah bawa? Buku, ada Ustazah bawa buku. Itu bukan teh? Iya. Oh iyanya? Mana? Oh, ambil sini. Dah, ada 3 konsep reduksi oksidasi Ustazah bilang. Coba siapa yang bisa mengulanginya, mengingatnya? Apa pengertian pertama oksidasi? Reduksi apa? Satu orang? Nggak tahu saja nggak apa. Siapa? Coba. Coba. Pertama itu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengikat oksigen atau reaksi pengikat oksigen. Iya, oke, baik. Ustazah buat aja di ini biar lebih paham.
Sudah nampak kameranya? Udah nampak? Sudah? Belum, Za. Oke, perhatikan baik-baik. Fokus ya, fokus. Pengertian oksidasi dan reduksi ada 3. Lihat ya. Ada oksidasi, ada reduksi. Oksidasi. Belum nampak kameranya. Belum nampak kameranya? Belum, Za. Oh, belum. Gini aja lah. Kalau Ustazah buat seperti ini, bentar ya. Kalau begini, belum juga. Kalau begini, Udah, Za. udah ya. Oke, gini aja lah. Oh, spidol satu lagi mana ya? Oksidasi dan reduksi. Oksidasi dan reduksi ada 3 pengertian. Yang pertama adalah tentang pengikatan atau pelepasan oksigen. Kalau tentang pelepasan dan pengikatan, oksidasi itu adalah yang mengikat oksigen. Ya, oksidasi itu mengikat oksigen. Kalau reduksi itu adalah melepas oksigen, Oksidasi mengikat, reduksi melepas. Ya, oksidasi mengikat, reduksi itu adalah melepas. Contohnya Ustazah buat seperti ini kemarin ya. Cu tambah O2 menghasilkan CuO. Di sini Ustazah buat contohnya misalnya HgO menghasilkan Hg tambah O2. Ada Hg tambah O2. Di sini dia nanti dia di sini 2, di sini juga 2. Di sini 2, di sini 2. Dah, abaikan angka-angka yang di depan itu ya, itu nanti kita bahas di bab berikutnya. Perhatikan. Pengertian pertama oksidasi dan reduksi. Oksidasi adalah mengikat oksigen, reduksi adalah melepaskan oksigen. Maksudnya seperti apa Ustazah? Ini contohnya. Cu tambah O2 menghasilkan CuO. Di awal Cu dan CO kan masih berpisah ini. Ya kan? Cu tambah O gitu bisa. Lalu hasil akhirnya Cu dan O bergabung menjadi satu senyawa. Artinya Cu mengikat oksigen. Cu mengikat oksigen. Ya, berarti reaksi ini termasuk oksidasi. Ya. Jadi makanya Ustazah bilang kemarin itu kalau kita membedakan oksidasi dan reduksi, perhatikan saja di akhirnya. Apakah senyawanya bersatu dengan oksigen atau tidak? Ini kan ujungnya dia bersatu dengan oksigen. Sedangkan yang ini melepaskan oksigen, awalnya kan Hg bersatu dengan oksigen, HgO, ya kan? Bersatu kan dengan oksigen, baru di akhir Hg berpisah dengan oksigen. Hg berpisah dengan oksigen. Maka ini namanya melepaskan oksigen. Siapa yang melepas oksigen? Si Hg. Awalnya Hg bersatu dengan oksigen, baru dia melepaskan oksigen. Kalau melepas oksigen itu namanya reduksi. Bisa kira-kira membedakan oksidasi reduksi? Bisa? Bisa baby? Bisa ya? Bisa? Oke, coba kalau Ustazah buat contohnya siapa? Si Konita. Ini oksidasi apa reduksi nih ya? Coba si Konita. Ini, yang ini
Mn tambah O2 menghasilkan MnO, termasuk oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Bagus, oksidasi ya. Baby. Fe tambah O2 menghasilkan Fe2O3, oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Iya, oksidasi. Sipa Munira. NaOH menghasilkan Na plus tambah OH minus, oksidasi apa reduksi? Reduksi, Za. Apa sih Pak? Reduksi. Hah? Reduksi. Iya, reduksi ya. Itu dia pengertian pertama tentang oksidasi reduksi, melepas atau mengikat. Kalau dia yang melepaskan itu reduksi, kalau yang mengikat itu adalah oksidasi. Oke, kita lanjut pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua adalah oksidasi itu adalah yang melepas elektron. Yang melepaskan elektron, ya. Sedangkan reduksi itu adalah yang menerima atau mengikat, menerima elektron. Ya, pengertiannya melepas. Kalau tadi itu yang diikat itu oksigen, kalau sekarang ini yang diikat atau yang dilepas itu adalah elektron. Contohnya, Cu menghasilkan Cu2 plus tambah 4 elektron negatif. Di sini 2, di sini 2. Dah. Ini contohnya adalah Cl2 tambah 2 elektron negatif menghasilkan 2 Cl minus. Perhatikan. Bagaimana saja kita membedakan mereka ini? Jadi kalau oksidasi itu adalah yang melepaskan elektron, maka perhatikan elektronnya posisinya di mana. Ya. Seperti yang saya sebutkan di video minggu lalu, tanda panah ini dibaca bereaksi menjadi. Tanda panah ini dibaca bereaksi menjadi, ya, bereaksi menjadi. Jadi kalau ini dibaca Cu bereaksi menjadi Cu2 plus tambah 4 elektron negatif, atau boleh juga dibaca Cu menghasilkan, boleh juga menghasilkan. Artinya reaksinya adalah ini dihasilkannya, reaksinya ini dihasilkan. Nah, pada reaksi Cu ini ternyata awalnya dia Cu, pada hasil akhirnya ada elektron. Hasil akhirnya ada elektron. Di akhir ya, di akhirnya ada elektron. Berarti dia melepas elektron. Sedangkan kalau dia reduksi, di awal elektronnya Cl2 tambah elektron, berarti dia menangkap elektron. Hasil akhirnya adalah 2 Cl minus. Perhatikan posisinya saja. Saya bilang kemana begitu. Apabila elektronnya posisinya di sebelah kanan tanda panah, sebelah kanan tanda panah, ini panah kan, sebelah kanannya, berarti dia adalah melepas elektron, ya, melepas elektron. Kalau dia melepas apa? Oksidasi gitu. Sedangkan kalau dia elektronnya berada di sebelah kiri tanda panah, berarti dia menerima elektron. Apa itu yang menerima? Reduksi, begitu. Bisa kira-kira dipahami? Reduksi oksidasi berdasarkan serah terima elektronnya. Syahira? Bisa Syahira? Oke. Oke. Sekarang coba jawab dulu nih, Nisa Adelia, ini oksidasi apa reduksi nih Nisa? Oke, Nisa Adelia. O2 tambah 4 elektron negatif menghasilkan 2O 2 minus. Ini oksidasi apa reduksi? Reduksi, Za. Iya, reduksi. Bagus. Coba si Farahilwa. Ini termasuk oksidasi apa reduksi nih Farah? Tunggu ya. Oksidasi apa reduksi para? Iya, oksidasi. Paham ya? Ada pertanyaan pengertian, dua pengertian oksidasi reduksi ini sebelum kita lanjut yang ketiga? Any question? Tidak. Ini kayak mana nih? Tanda diam tuh tanda sudah paham atau gimana? Kita pakai sistem orang cari jodoh atau gimana nih? Ada lama saja. Ada lagi pertanyaan?
Kalau orang mau cari jodoh kan tanda diam, tanda lah itu gitu kan. Ini tanda diam, tanda betul ini udah. Zahra Ustazah. Zahra, apa Zahra? Ina belum ngerti yang pertama itu Ustazah. Yang pertama ini. Oke. Jadi yang pertama, kalau ini tadi Ustazah bilang kalau elektronnya sebelah kanan berarti dia melepas elektron. Apa yang melepas? Itu oksidasi. Kalau dia elektronnya ada sebelah kiri tanda panah, berarti dia adalah menerima elektron. Samakan saja konsepnya dengan ini, ya. Samakan saja konsepnya dengan ini, ya. Kalau di sebelah kiri oksigennya itu sendirian, ini kan oksigennya sendirian ini, nggak ngikat ke sini gitu, dah. Atau begini saja, kalau di sebelah kanannya si oksigen berkawan dengan siapapun, pokoknya dia tidak sendirian lagi, berarti dia sudah diikat oksigen, ya. Patokan kita adalah oksigen ini patokan kita adalah oksigen. Ya, kalau oksigen diikat berarti dia oksidasi. Ya, ini Cu tambah O2, CuO, nyatu dia. Sedangkan kalau dia menyatu dulu baru berpisah, ini kan berpisah baru menyatu. Ini menyatu baru berpisah, gitu kan? Kalau dia berpisah dulu baru menyatu dengan oksigen, berarti dia adalah oksidasi, ngikat oksigen. Tapi kalau dia awalnya bersatu nih, baru berpisah mereka, berarti dia melepaskan oksigen, gitu. Nah, ini ceritanya nih seperti Ustazah dengan anak kelas 10 yang alumni, misalnya si Nazwa Zalila. Dulu kan kita bersatu nih ya kan, Nazwa Zalila kan. Bersatu kita dulu nih, bersatu bersama-sama di Ulunuha. Tapi sekarang kita berpisah. Iya kan? Kita sekarang berpisah oleh siapa? Si corona, berarti kita sedang reduksi sekarang ini, ya kan? Tapi Ustazah mendengarkan kabar burung, ternyata si Nazwa Zalila mau berpisah lagi dari kita gitu. Dia katanya mau pergi lagi, ya kan? Nah, kalau kita udah menyatu lalu berpisah, udah nyatu berpisah berarti reduksi. Tapi kalau lah misalnya ini si Tazkia kemarin kita udah berpisah, sekarang menyatu lagi, ya kan? Nih kita berpisah awalnya lalu menyatu lagi, berarti oksidasi lah itu namanya. Itu aja konsepnya. Kalau dia berpisah dulu lalu menyatu, mengikat, berarti oksidasi. Kalau dia menyatu dulu baru berpisah, berarti dia adalah melepas atau reduksi. Oke, itu dia konsepnya. Nah, sekarang coba buka di buku kalian halaman 174. Nggak bawa buku Farah? Nggak ada. Mintalah sayangku. Udah 174 latihan 5.1 yang Ustazah bilang itu kemarin. Nomor 1 Jihan Nazwa. Coba agak ke bawah sedikit kamera Jihan biar nampak Ustazah muka anti. Apakah makin imut? Bawakan sih kameranya biar nampak muka anti lah. Nggak bisa, betul lah. Oke, di situ nomor 1. Tunjukkan bahwa reaksi berikut merupakan reaksi redoks. Ca tambah O menghasilkan Ca2 plus tambah O2 minus. Itu merupakan reaksi redoks atau tidak itu? Dari tunggu. Oh, jangan. Sebenarnya belum itu konsep. Nomor 2 ya, nomor 2. Maaf, nomor 2 kita. Di antara reaksi berikut termasuk reaksi oksidasi atau reduksi yang mana? Kita lihat yang pertama, A. Ag plus tambah E minus menghasilkan Ag, itu oksidasi apa reduksi? Mutia Keisha. Elektronnya ada di mana nih sekarang? Reduksi. Apa? Ulangi. Reduksi. Ya, reduksi betul. Betul ya? Oke, bagus. Zahra Ariko yang B. Pb menghasilkan Pb 2 plus tambah 2 elektron negatif, reduksi atau oksidasi? Nomor 5 Zah. Nomor 2 sayang, nomor 2. Nomor 2. Nomor 2B. Pb Reduksi Zah. Pb tambah Pb 2 plus tambah 2 elektron negatif, reduksi apa oksidasi? Reduksi Zah. Betul lah. Apa tadi bedanya?
Oh iya ya, oksidasi. Oksidasi ya, jangan salah-salah konsepnya. Oke, itu konsep si melepas atau menerima elektron. Si Nazwa Zalila yang C. 2Cl2 tambah 3O2 menghasilkan 2Cl2O3. Reduksi oksidasi? Oksidasi, Sir. Dari mana tahu? Ini konsepnya konsep pengertian yang mana ini? Yang satu. Iya, O-nya ada satu. kawannya. Iya, dia mengikat elektron di akhir ya. Ini akhirnya kan Cl mengikat dengan oksigen, bersatu mereka di akhir. Iya, oksidasi. Sekarang si Hafilah D. Hafilah, Cr2O2 tambah 2Al menghasilkan Al2O3 tambah 2Cr. Oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Oksidasi, betulnya. Biasa aja lah nanti Hafilah. Oksidasi? Hah? Oke, cukup. Baiklah. Kan kalau udah seperti kayak D ini udah bingung kalian kan? Udah bingung kan? Ustazah bilang dia menyatu, tapi di situ dia menyatu, tapi memang dengan yang lain gitu kan? Nah, inilah dia manfaatnya teori ketiga. Inilah gunanya teori ketiga tadi. Karena kedua teori ini tidak bisa digunakan untuk semua-muanya. Maka kita masuk ke teori yang ketiga. Ayo. Silakan buka yang di halaman 171, yang tabel 5.2. Tabel 5.2, buka bukunya 171. Sudah buka? Oke, menentukan yang cara ketiga, pengertian ketiga tentang oksidasi reduksi adalah kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi, gitu kan? Oke. Nomor 3 tadi, yang nomor 3 ya, yang dikatakan dengan oksidasi itu adalah kenaikan bilox. Apa itu bilox? Ustazah udah bilang ini di video YouTube. Apa bilox? Bilangan oksidasi. Iya, bagus. Bilangan oksidasi. Oksidasi itu adalah yang mengalami kenaikan bilox, sedangkan reduksi itu adalah yang mengalami penurunan bilox. Penurunan bilox ya. Maka kita kembali ke tabel 5.2. Bagaimana Ustazah cara membaca tabel itu? Nah, saya sudah menjelaskan, ini mengulang aja ini sedikit. Silakan sambil dilihat bukunya ya, Ustazah tuntun. Yang pertama, aturan pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas itu adalah 0. Yang menonton YouTube harusnya tahu. Bilangan oksidasi atom bebas adalah 0. Coba si Bazlina Soleha. Berapa bilangan oksidasinya ini? Kan nampak kan, nggak nonton dia kan? Ya nggak nonton dia. Nah perhatikan, yang dikatakan dengan unsur bebas adalah ya, yang dikatakan dengan unsur bebas, yaitu unsur yang tidak ada embel-embel plus minusnya. Misalnya nih Na plus, ini bukan unsur bebas namanya. Kalau ada plus minusnya atau Cl minus, misalnya kan, ini bukan unsur bebas namanya. Tapi kalau dibuatnya adalah Na saja, ini namanya unsur bebas. Atau Cl2, ini unsur bebas nama. Cl2, Br2, O2, H2, ada embel-embel 222, itu namanya unsur bebas ya. Tapi kalau H2O, ini bukan unsur lagi namanya, ini udah senyawa, bukan. Ini tidak termasuk ya. Ya, jadi unsur bebas itu contohnya ada misalnya Fe, gitu aja. Tapi kalau ada Fe2+, ini bukan unsur bebas lagi namanya. Fe. Misalnya ini sini Fe, Mg, Cl2, O2, H2, O3, ozon ya, ozon. Lalu ada helium dan lain-lain sebagainya. Pokoknya unsur yang berdiri sendiri tanpa ada plus minus, ionnya tidak ada, atau molekul
atom unsur yang diatomik, ada embel-embel 2-nya di situ gitu. Itu namanya unsur bebas ya. Maka kalau dia unsur bebas, biloxnya adalah 0. Semua unsur bebas biloxnya adalah 0. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah yang kedua, perhatikan, bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatan ionnya. Kalau kita bahas satu persatu ini lama nanti. Ustazah langsung saja ya. Kita langsung saja ke contoh soal. Misal ini H2 tambah O2. Oh, ini aja lah. C tambah 2S menghasilkan CS2. Dah? C tambah 2S menghasilkan CS2. Yang perlu kalian ingat di sini adalah sebelum saja mulai, masih ingat nggak ion-ion dari setiap unsur-unsur itu? Golongan 1 berapa ionnya? Positif 1. Golongan 2? Positif 2. Golongan 3? 3 positif. Iya, 4 positif. 5 3 negatif. 6 2 negatif. iya, 7 Negatif. 8 0, tidak ada ya. Itu yang harus kalian ingat di sini. Itu yang harus kalian ingat ya. Dan yang paling sering kita gunakan itu adalah hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen itu biloxnya adalah positif 1 dan juga minus 2 ya. Tapi ini ada senyawa pengecualiannya nanti. Apa itu? Nanti bisa dilihat di tabel. Ini dulu, kita ke sini. Tunjukkanlah berapa bilangan oksidasinya katanya. Berapa bilangan oksidasinya? Perhatikan yang pertama. C ini adalah unsur bebas namanya. Unsur bebas ya. C ini termasuk unsur bebas. Tapi kalau misalnya ada di bawahnya CO2, bukan unsur bebas ini, tapi ini sudah senyawa namanya. C unsur bebas, tapi tadi saya bilang unsur bebas biloxnya berapa? 0. Nih berarti buat di sini 0 gitu. S ada di sini embel-embel plus minus? Tidak ada kan? Enggak. Berarti ini termasuk apa? Unsur bebas. Unsur bebas. Berapa biloxnya? 0. Oke, sekarang lanjut ke sini. CS2 ini sudah masuk ke dalam senyawa. Ini sudah masuk ke dalam senyawa. Sudah? Lalu bagaimana kita buat Ustazah? Caranya ya, caranya kayak mana Ustazah? Begini dia. Jadi Ananda makanya selalu harus pegang yang namanya SPU. SPU. Pegang SPU. Ada sekarang? Ada ya? Oke. Nah, maka tentukanlah salah satu. Kalau ada 2 di sini, ada 2, manalah, tengoklah dulu di SPU kalian antara si C dan si S. Siapalah di antara mereka berdua ini yang golongannya lebih tinggi? Si S ya. C golongan berapa? 4. S golongan berapa? 6, ya kan? Siapa golongan tertinggi, itulah buat dulu sebagai X. Nggak tahu kita siapa itu gitu, ya. Siapa golongannya lebih tinggi, itulah dia buat golongan X, ya. Si S ini kita anggap sebagai X, sudah. Si C bagaimana Ustazah? Si C sesuai dengan golongannya. Golongan berapa tadi si C? 4. 4. Kalau golongan 4 berapa ionnya? Positif 4 kan? Positif 4 sudah, tambah si S tadi kita anggap sebagai X ya. Tapi di sini ada 2 di sini, ada 2. Maka buatlah dia menjadi 2X. 2X, maaf ya. Positif 4 tambah 2X sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Itu peraturan yang kedua tadi, bilangan oksidasi ion monoatom itu ini jumlahnya adalah sama dengan 0. Kalau ada misalnya seandainya nanti di sini SO4 2 negatif, ini dia sama dengan negatif 2, tapi ini tidak ada embel-embel plus minus, maka di sini sama dengan 0. Saya ulangi dulu. Positif 4 dari mana? Positif 4 itu adalah dari biloksi C. C golongan 4, makanya positif 4. Tambah. S
S itu tadi golongannya lebih tinggi, makanya kita buat jadi X yang ditanya, yang mau kita tanya. Kenapa 2 Ustazah? Karena di sini S-nya 2, maka buat 2X sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena nggak ada di sini 2 minus apa segala macam, tidak ada, maka buat sama dengan 0. Maka yang kita cari adalah X tadi kan. Maka di sini positif 4 ini pindahkan si 2X ini, 2X-nya yang kita cari adalah X, positif 4-nya pindahkan ke kanan, maka 2X sama dengan minus 4, betul? Betul ya? Maka X sama dengan minus 4/2, berapa? X sama dengan minus 2. Ya, berarti di sini adalah C-nya positif 4 tadi nih, ya. C-nya positif 4, S-nya adalah minus 2. S-nya adalah minus 2. C-nya positif 4, S-nya minus 2. Maka ananda sekalian, kawinkanlah lagi mereka. Cocokkan C dengan C. C dengan C, S dengan S. Perhatikan di sini. C sebelumnya dia 0 menjadi positif 4. 0 ke positif 4 naik apa turun itu? Naik. Kalau dia mengalami kenaikan biloks tadi namanya adalah oksidasi. Dah, S di sini awalnya 0 menjadi negatif 2. Naik apa turun? Turun. Berarti namanya termasuk apa? Reduksi. Begitu dia. Oksidasi, reduksi. Saja contoh lain lah yang lebih menantang gitu kan. Nah, Ustazah buat tapi udah habis pula waktunya. Biar lebih menantang, lebih baik Ustazah kasih kalian soal yang lebih susah, itu aja lebih bagus ya. Biar lebih ya, ada pertanyaan? Mau nanya, Zah, biloks C itu bukan negatif 4 ya, Zah? Yang mana ini? Iya. Positif 4. Bukan negatif ya, Zah? Iya, kita Di pakai yang buku positif. halaman 89. Kita untuk si golongan 4 bisa positif, bisa negatif ya. Kalau untuk si C itu bisa positif, bisa negatif. Nah, terkhusus untuk apalagi untuk ini Fatima, si C kalau kita menggunakan negatif, ini negatif. Ini juga si S dia itu juga golongan 6, minus 2, minus dengan minus gitu kan. Nah, jadi lebih cenderung si C itu digunakan adalah yang positif. Lebih banyak digunakan yang positif, walaupun terkadang ada negatif digunakan, ada juga yang positif gitu. Ya, dia double. Nanti akan kita jumpai, apalagi di bilangan oksidasi tidak tetap segini nilainya. Bisa jadi nanti C itu dia nilai biloksnya positif 1, bisa. Ya, bisa jadi nanti biloksnya menjadi 8, bisa. Itulah dia pembelajaran kita tentang biloks ini. Makanya Ustazah bilang ada nanti istilahnya adalah isotop, perbedaan bilangan oksidasi. Makanya Ustazah bilang biloks yang saya sebutkan golongan 1 positif 1, golongan 2 sekian itu tidak tetap sifatnya. Cuman itu adalah dasar kita. Itu dasar, ya. Ya Fatima? Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita tutup? Baik, sepertinya tidak ada lagi. Maka karena di sini kalian ada 20 sekian orang, tunggu dulu, saya tengok dulu muka-mukanya nih, belum ditutup. Sepertinya udah Ustazah jawab sebagian soal latihannya itu kan? Gak ada Habibah di sini kan? Ya kan Nazmu? Coba tengok. Tadi 30. Kurang tiba-tiba nih. Udahlah, oke lah, baiklah. Ustazah minta sama ananda sekalian yang dikerjakan itu tabel 174 aja. Kalau yang tugas yang kemarin yang mengumpulkan itu Ustazah kasih nilai plus bagi yang mengumpulkannya kemarin itu. Tapi udah sekarang nggak boleh lagi dikumpulkan itu ya. Hanya yang mengumpulkan sampai tadi sebelum masuk ini yang Ustazah terima, itu nilai plus untuk mereka. Untuk kalian semua yang sekarang Zoom dan yang tidak Zoom yang hadir hari ini, tugas kita itu adalah yang 174 yang B, lengkapi tabel berikut ini. Kalian disuruh melengkapinya ya. Oke, demikian anak-anak Ustazah. Apa?
batas. Oke, Batas kita kasih kumpul. batas pengumpulannya ya. Batas pengumpulannya tetap hari ini. Oh, udah mati. Pengumpulannya hari ini ya jam 6. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.